Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Wali Kota Padang, Buya Haji Mahyali Ansarullah SP, Gubernur terpilih, insya Allah akan dilantik Februari 2021. Mudah-mudahan lancar-lancar. Di channel Hamka Padang Official, terpercaya dan mencerahkan. Kalau kita lihat kondisi pendidikan sekarang ini, terutama lembaga kepesantrenan, ada pasang surut. Kalau di Pulau Jawa, dia meningkat terus, maju berkembang, dan rata-rata lembaganya bagus-bagus, berkualitas. Di Padang dan Sumatera Barat pada umumnya ada juga yang bagus, tapi agak lambat perkembangannya tuh Pak Wali. Sedangkan Gontor yang nomor 1 di Indonesia itu, gurunya pendirinya belajar dari Padang, Sumatera Barat, terutama di Padang Panjang. Bisa Pak Wali gambarkan ini, kenapa seperti itu di Padang dan Sumatera Barat agak lambat perkembangan pesantren ini? Ya, mungkin terima kasih Pak Dr. Jasrial atas bertemunya kita di Hamka Padang Official ini, dan terima kasih atas kesempatan bagi kami. Iya. Sekaitan dengan pertanyaan Pak Jasrial tadi tentang agak lambat perkembangan pesantren di Sumatera Barat. Ya. Dan kalau kita lihat ada yang cepat, ya, tapi secara umum memang betul agak lambat dibandingkan dengan perkembangan pesantren di Jawa. Iya. Nah, sebetulnya dengan beberapa pesantren yang ada di Sumatera Barat, kita bisa mengambil perbandingan. Iya. Nah, ada yang cepat perkembangannya. Iya. Dan dari yang cepat ini, itu kita lihat dari pengelolaannya, pengelolaan pesantren itu sendiri. Manajemen Pak ya? Ya, manajemennya pesantren. Ya. Dan rata-rata profesional. Profesional, ya betul. Dan kemudian juga melibatkan orang-orang yang kompeten. Kompeten, ya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi tenaga pengajar. Tenaga pengajar, ya Pak. Ya. Dari pesantren-pesantren yang cepat perkembangan di Sumatera Barat, yaitu tenaga pengajarnya itu juga memiliki kompetensi. Ya, itu betul. Ada yang kita lihat, ada tamatan dalam negeri dan luar negeri. Iya, betul. Ya. Ya. Dan kemudian juga fasilitas, ya. Fasilitas yang dimiliki oleh tenaga guru, fasilitas yang tersedia. Ya. Ketika fasilitasnya cukup memadai, atau perencanaannya itu sangat jelas, ya, itu menjadi sebab yang selanjutnya, sehingga itu menjadi pilihan, dan sehingga sampai pesantren itu melakukan penerimaan yang sambutannya luar biasa, dan mereka tidak tertampung dari yang mendaftar untuk mereka tempatkan. Yang banyak ruang yang tersedia sedikit, sangat terbatas. Ya, betul. Nah, dan kemudian juga kita lihat ada keunggulan. Keunggulan, ya. Ada keunggulan. Yang ditonjolkan. Ada yang keunggulan di pesantren itu. Ya, pesantren itu. Misalnya ada pesantren itu yang tamatan sanawiyahnya, itu hafal sekian juz. Iya. Hafal Al-Qur'annya. Tahfiznya, ya. Ya, hafal Al-Qur'annya. Dan kemudian juga kelebihan ada lagi bahasa yang digunakan. Mungkin bahasa yang diajarkan di sana. Bahkan ada, kita lihat itu ada pesantren yang santrinya banyak, yaitu bahasa yang digunakan di sana juga ada bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, bahkan juga ada tambahan bahasa Cina, bahasa yang lain. Betul. Akhir-akhir ini begitu. Ini ke sana. Betul. Jadi
Menurut saya disinilah barangkali mungkin kemampuan daripada manajemen pesantren itu untuk melihat peluang yang akan diambil. Ya, dan kemudian sehingga apa yang menjadi harapan dari masyarakat ini itu yang mereka sediakan di pesantren. Dan itulah diantaranya yang menyebabkan pesantren itu cepat majunya, kemudian cepat berkembangnya, dan kemudian diminati oleh banyak. Bahkan bukan hanya di dalam provinsi, tapi juga luar provinsi, bahkan luar negeri. Luar negeri ya. Pesantren yang ada di sini ada anak Malaysia nih Pak Wali. Nah itu makanya di Hamka ini. Nah, itu diantaranya pengamatan kami, faktor-faktor yang menyebabkan cepatnya pesantren itu berkembang. Tentu yang mungkin yang lebih ini lagi adalah budaya masyarakat, budaya culture yang dibangun yang ada di masyarakat. Sebetulnya untuk Sumatera Barat budaya pesantren ini kan sudah cukup lama begitu. Dan kemudian juga falsafah yang ada di masyarakat kita, adat istilahnya adat bersyarat bersama kitabullah, syarat mengatur adat memakai. Ditambah lagi seperti kata Pak Jasil tadi itu, pesantren di Jawa itu belajar ke Sumatera. Dulunya. Dulu itu. Ya, kenapa? Karena memang pada waktu itu kita memiliki tokoh-tokoh ulama. Yang yang disegani, mumpuni di bidangnya. Dan kemudian juga diakui secara nasional dan internasional malahan. Ini juga menjadi faktor. Buya Hamka misalnya. Itu diantaranya kan. Maksud itu faktor-faktor ini saya kira inilah satu hal yang yang menjadi penyebab diminatinya dan kemudian banyaknya. Iya, Pak Wali. Begitu banyak persyaratan kriteria yang diperlukan untuk menjadi pesantren ikon di suatu daerah. Masyarakat Sumatera Barat mendapatkan gubernur baru nanti, seorang ulama, seorang nenek mama, insya Allah Februari. Amin. Dilantik. Ini Buya juga, ulama, tapi nenek mama juga datuk. Tentu label yang melekat di Pak Walinya di gubernur nanti dalam lembaga pendidikan sekarang ini kan kelihatan porsi pemerintah provinsi itu untuk masuk ke area pendidikan pesantren itu kan rendah. Rendah. Kenapa berikutnya nanti Pak Wali ada suatu program yang bisa ditawarkan oleh pemerintah provinsi untuk menarik dan membenahi pesantren yang ada di Sumatera Barat ini. Bukan hanya Kota Padang, nanti Pak Wali bicara Provinsi Sumatera Barat. Kalau itu memungkinkan, tentu ada semacam tawaran-tawaran yang Pak Wali tawarkan ke masyarakat dan ke katakanlah warga kita yang merantau di luar Sumatera Barat atau di luar negeri untuk masuk ke Sumatera Barat, menjadikan anaknya masuk pesantren. Pesantren itu ada SMP SMA, ada MTS dan MA. Nah, kalau MTS SMA di bawah Kementerian Agama, kalau SMP SMA di bawah Kemendikbud. Dengan visi yang berbeda tapi satu tujuannya. Mampu secara intelektual tapi juga bagus dalam religi keagamaan. Ada anak tawaran Pak Wali untuk itu? Benar Pak Jas ya. Saya melihat Pak Santren ini suatu potensi luar biasa. Dan bukan hanya dalam artian menghadirkan generasi yang memiliki kompetensi keilmuan dan kemudian juga penguasaan spiritual yang baik dan juga akhlak yang karimah, tapi juga untuk daerah, dengan banyaknya pesantren, banyak sekolah dan berkualitas, itu menjadi salah satu potensi untuk wisata. Sebagai bukti misalnya, di Kota Padang, betul, ada pesantren, ada perguruan tinggi. Di Payakumbuh juga ramai itu. Payakumbuh ada berapa pesantren bagus-bagus yang Al-Kausar, yang berkumpul, yang berkembang sekarang ini di Kota Payakumbuh. Dan terbukti itu pada hari Jumat, pada hari Sabtu, pada hari Ahad,
Itu hotel-hotel penuh di sana. Penuh ya? Kenapa? Ini orang tua juga yang datang ke sana ini. Kenapa? Karena orang tua baik dari luar daerah gitu kan? maupun dari provinsi. Iya, berkunjung. Berkunjung melihat anak-anaknya. Anak-anaknya di sana dan kemudian ketika hari Ahad, semacam multiplier effect. Ya, mereka orang tua ketemu dengan anaknya ketika ada izin dari pesantrennya. Dan kemudian mereka berjalan-jalan di kota Payakumbuhnya ataupun di kota-kota yang lainnya. Nah, maka itu makanya kita akan dorong, betul. Akan ajak pihak-pihak untuk membangun pesantren di kabupaten kota di Sumatera Barat. Jadi mengajak, mendorong masyarakat mendirikan pesantren di semua kabupaten. Ada ikon-ikon yang kembangkannya. Betul. Ciri khas. Dan diantaranya sekarang ini itu almarhum Pak Herman Nawas. Itu sudah mulai membangun pesantren di Solo. Kota Solo. Berbatasan Kabupaten Solo. Dan saya dengar itu pesantren yang beliau bangun itu luasnya itu 30 hektar. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan kemudian itu kerjasama dengan Timur Tengah. Timur Tengah kerjasama ya. Nah, maka itu inilah diantara yang akan kita programkan ke depan. Yang pertama ketika selama saya bertugas di Kota Padang, sampai sekarang ini, itu kita mencoba untuk membangun sister city dengan Kota Madinah. Dengan Kota Madinah. Tapi sampai sekarang belum kesampaian. Tapi penjajakan sudah. Dan kemudian dengan personal, kita sudah ketemu dengan keluarga Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, dengan Syekh Yasin Fadani, dan kemudian juga beberapa ulama-ulama Minang yang ada di sana. Dan tokoh-tokoh Minang ada di sana. Dan itu sudah dijajaki. Nah, ini sudah ada channeling, sudah ada hubungan, dan bahkan secara pribadi saya punya staf khusus. Yang saya tugaskan khusus membangun komunikasi dengan beliau-beliau itu. Timur Tengah. Timur Tengah. Dan masih ingat Pak Jas tahun 2016? Waktu itu kita pernah mengadakan multaka dengan ulama Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa di sini. Di Kota Padang. Kota Padang waktu itu. Buah daripada itu, inilah akan kita follow up nantinya. Dan kita rencanakan nanti ada sister province antara Provinsi Madinah dengan Provinsi Sumatera Barat. Lebih luas lagi itu Pak Wali. Kan nanti Kota Madinah kurang direspon. Kota Padang kan kota Padang kecil ya. Kecil. Tapi insya Allah provinsi kami yakin. Provinsi ini 5 jutaan lebih ya. akan lebih punya peluang untuk kita punya hubungan dengan Provinsi Madinah. Dengan Kota Madinah atau beberapa kota-kota yang ada di Timur Tengah. Nah, maka itu makanya nanti alumni pesantren yang ada di Sumatera Barat selama ini sudah dikirim ke Mesir. Nah, maka itu insya Allah ini akan bisa kita kirim nanti ke Timur Tengah, ke Arab Saudi, ke Madinah. Alhamdulillah juga sekarang ada beberapa putra kita dari Sumatera Barat ini yang juga belajar di Qatar. Itu bisa untuk bidang keulamaan dan umum. Keulamaan tetap umum juga ada. Ada peluang untuk itu. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini yang akan kita perkuat ke depan sehingga pemerintah dengan pemerintah dan kemudian nanti kontennya ada pendidikan. Kontennya pendidikan. Itu bagus sekali itu Pak Wali. Itu yang pertama insya Allah. Dan ini memang cita-cita yang memang sudah kita mulai ketika kita di Padang. Tapi mudah-mudahan insya Allah ketika Allah nanti mengizinkan kami di Sumatera Barat, maka ini akan kita perkuat nanti. Karena channel-channel kita sudah banyak di sana. Kita sudah punya perwakilan, orang yang kita tugaskan ke sana pun juga sudah ada. Kemudian yang kedua, berapa bulan yang lalu kami dengan pimpinan pesantren di Sumatera Barat itu sudah pernah berdiskusi, juga. Nah, salah satu diskusi kita itu bagaimana ke depan santri-santri kita yang
memenuhi persyaratan-persyaratan, katakan mungkin untuk dipersiapkan untuk masuk di TNI, betul. di Polri, ataupun juga di perguruan tinggi yang lainnya. Ya, betul. Nah, saya kira ini ya dengan kita kita seleksi nanti di antara mereka pesantren-pesantren yang ada ini, mungkin tingkat kabupaten kota, nanti kita akan kerjasama dengan TNI misalnya, dengan Polri, sehingga kita persiapkan nanti mereka untuk memasuki lembaga-lembaga tersebut. Iya, betul. Kan sekarang ini untuk masuk TNI Polri sudah ada bimbingan belajarnya. Sudah ada bimbingan belajarnya. Iya, dan betul. Itu kenapa tidak kita persiapkan di sana? Iya, betul. Dan alhamdulillah ketika ini saya pernah komunikasikan ke beberapa pihak, itu disambut baik. Nah, sehingga nanti ya ke depan spiritualisme ini ada di mana-mana. Ya, dan kemudian pada lembaga mana saja di kita. Karena ketika orang-orangnya, personalnya yang berasal pesantren ataupun juga ada pendidikan umum lainnya. Tapi ini ke depan menurut saya ini suatu hal yang perlu kita persiapkan ke depan, ya. Dan baik yang di bawah Kementerian Agama ataupun juga di bawah Adikbud. Ya, seperti Pak Wali lah. Pak Wali SMP enggak? Ya, SMP, SMA, pertanian. Tapi sekaligus menjadi ulama, sekaligus menjadi birokrat. Cuma bisa ceramah juga. Tetapi Pak Wali, memang begitu. Hamka ini kan SMP SMA. Nah, itu dia. SMP SMA ini didirikan oleh Profesor Mansur Malik, Profesor Sanusi dulu. MTS MA sudah banyak orang mendirikan. Betul. Banyak orang mendirikan. Sedangkan Pak Mansur, Pak Sanusi kan rektor IAIN dulu itu. Betul. Kenapa pilihan ke SMP SMA? Bidang ini tidak banyak orang menggarap. Betul. SMA ini kita persiapkan untuk masuk ITB, UI, Gajah Mada, dan sekolah umum lainnya. Tapi juga bisa ke Timur Tengah. Betul. Yang menguasai birokrat, teknokrat sekarang orang mana di Indonesia ini? Kebanyakan kan dari ITB, UI, Gajah Mada, atau sekolah di luar negeri. Yang umum. Tapi dengan pondok kita seperti ini, ada mata pelajaran umum untuk kita siapkan masuk perguruan tinggi umum, tapi ada kepesantrenan. Anak belajar tentang Al-Quran hadis, akidah akhlak, SKI sejarah perkembangan Islam, tahfiz. Cukup banyak mata pelajaran agama yang diajarkan di sini, nahwu saraf dan sebagainya. Itu berarti dia nanti berkembang menjadi seorang teknolog ilmuwan, tapi juga seorang ulama, seorang buya. Itu disampaikan oleh Pak Wali tadi. Orang Minang ini memang lengkap. Nah, tadi katakan tawaran, mungkin tidak direalisasikan nanti Pak Wali menjadi semacam beasiswa. Beasiswa yang diberikan oleh Pemda Sumatera Barat untuk alumni pesantren. Ananda kemana mau masuk? Ke Timur Tengah, kita kasihkan uang. Ke ITB, UI, Gajah Mada, kita kasihkan. Tetapi kalau dia pintar, anak miskin kan, kan identik orang mengatakan masuk pesantren itu anak kampung, anak desa, miskin, baru masuk pesantren. Sekarang kan seperti itu lagi. Sekarang sudah mulai kelas menengah ke atas itu ilmunya bagus, agama juga bagus. Nanti ada enggak program dari pemerintah provinsi, Pak Wali? Beasiswa alumni pesantren SMA atau MA masuk ke ITB kalau dia pintar, kasihkan beasiswa oleh pemerintah provinsi. Itu pernah dulu tahun 2003 tuh Pak Wali provinsi menawarkan itu. Masih ingat Pak Wali? 20 orang ke Mesir, 100 orang ke ITB, UI, Gajah Mada, dibiayai oleh pemerintah provinsi, dengan syarat bisa lulus dan miskin. Mungkin tidak seperti itu Pak Wali. Itu memang sudah menjadi visi kita. Oh, visi Pak Wali ya? Program unggulan kita. Program unggulan Pak Wali ya? Program unggulan kita yang kita tuangkan dalam visi misi kita 2021-2024 nanti. Insya Allah. Itu memang salah satu adalah memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, tapi memiliki prestasi yang bagus. Dan saya kira kalau menurut emak saya bukan satu kemestian. Kita lakukan. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan orang-orang yang punya potensi, orang berkualitas, memang harus kita fasilitasi sehingga mereka akan bisa
memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa ini ke depan kan? Iya, betul ya, betul itu makanya saya katakan dari usul ke masjid. Dan alhamdulillah kan kita kita ketahui ya, di provinsi itu kan juga ada dana. Dana Raja Wali. Raja Wali dulu ya? Iya. Saya pernah pengurus tuh Pak Wali. Sekarang masih ada. masih ada. Pengurus Raja Wali saya dulu itu. Iya. Waktu Pak Gamawan. Iya. Dinas Pendidikan dulu. Iya. Iya betul. Saya kira itu juga bisa kita. Sekarang sudah besar. Kalau tidak salah sudah 100 miliar lebih ya. Kalau tidak salah itu memang satu kesepakatannya di sana. Dulu lebih 50 miliar tuh Pak Wali. Iya. Dan sekarang sudah banyak waktu sekarang. Mungkin banyak tuh. Di samping juga APBD, saya kira juga bisa diarahkan ke sana. Dan selama ini kan kita ada menurut saya ada satu kesilapan kita. Kita selama ini banyak menghitung jumlah orang miskin. Tapi orang kaya belum pernah kita hitung. Iya. Data kemiskinannya gitu. Mana yang miskin? Sementara tapi mana orang kaya ya? Jumlahnya kan tidak lebih 10%. Iya. Artinya 90% lagi itu ada orang-orang yang punya kelebihan. Adanya mungkin 20% punya kemampuan ekonomi kuat. Itu makanya paling kurang 20% itu adalah kuat. Iya betul. Ya. Kita di Sumatera Barat ini kan juga mungkin Pak Jas mungkin tahu. Asli kampungnya di mana? Iya, di Painan. Painan di mana? Di Batang Kapas. Batang Kape. Iya. Ada organisasi pesisir selatan. IKPS. Ada organisasi Batang Kape. Iya. Mana yang lebih sering hadir? Saya lebih hadir Kampung Batang Kapas. Kape. Kecamatannya. Artinya apa? Itu saya melihat itu ada organisasi tingkat kabupaten. Iya. Dan kemudian itu lebih diminati organisasi yang sifatnya lebih kecil, lebih terikat Pak Wali. Secara emosional. Maka oleh sebab itu, ini potensi nagari ini perlu diberdayakan. Di program Pak Wali menggali potensi nagari yang lebih kecil dalam itu keterikatan emosional tinggi. Ikatan kekerabatannya lebih kuat. Kita sudah mendirikan tahfiz dari nagari itu. Itu makanya. Lembaga kita biaya dari masyarakat luar. Karena memang kita juga melihat ya di perantau-perantau itu katanya dia membantu ke negara ini, bantu ke negara karena memang ikatannya lebih kuat, lebih banyak. Itu kan tidak masalah. Tapi ini bisa tidak dikoordinasikan Pak Wali? Jadi ada semacam koordinator sehingga terukur. Itu makanya nanti ini yang kita tekankan nanti kepada pemerintahan nagari. Nagari ya? Nagari. Sehingga nanti nagari melakukan kepada anak-anak nagari yang berprestasi dan kemudian dengan potensi yang ada di nagari itu kita berdayakan di samping juga pemerintah provinsi. Saya kira sangat mungkin. Jadi banyak hal dan banyak potensi yang kita itu. Makanya di nagari kan juga kita perlu hitung juga mana perantau, mana yang dan susah kan terlalu banyak di nagari itu. Yang dari 20% paling kurang ada yang punya kelebihan lebih. Partisipasi dari bawah itu kita bangun. Kita bangun posisi di bawah. Kemudian kita berdayakan melalui sistem yang dikembangkan oleh provinsi. Tapi tidak lupa Pak Wali APBD-nya juga masuk ke sana. Nah, itu makanya kita kita mendorong potensi-potensi di samping. Juga ada tadi saya katakan ada APBD provinsi juga ada, nagari juga ada. Kabupaten kota juga mungkin ada. Kabupaten kota juga bisa kita dorong. Kemudian ada dana yang selama ini dana Raja Wali. Kemudian ada CSR. CSR. Banyak potensi kita. Banyak. Tinggal menghimpun ini dalam satu sistem. Maka itu makanya nagari ataupun juga pemerintah daerah ataupun juga provinsi punya program yang jelas tentang itu. Dan saya yakin betul itu. Kebetulan kemarin saya di Jakarta mendapat penghargaan. Itu penghargaannya adalah kita dinilai kota yang paling dermawan. Dermawan itu yang membantu orang ini. Yang selalu memperhatikan masyarakat. Jadi artinya, dan itu terbukti kan? Terbukti ya. Sekarang kita membangun masjid. Masjid itu betul. Kan para pengusaha kita, donatur kita. Nah, kalau kita ada program ini, seperti mungkin kemarin kita juga memberangkatkan berapa orang umroh, haji. Itu yang membantunya itu pengusaha. Di samping juga ada anggaran kita sebagian. Jadi artinya semangat kedermawanan, perhatian, dan kemudian sentuhan nagari tadi, kemudian dorong dari pemerintah. Saya kira
setiap anak-anak kita yang potensi yang tidak mampu tadi bisa. Kalau dapatnya pesantren Pak Wali disekolahkan, supaya agamanya bagus, pesantren, umumnya dan bagus. juga di sekolah-sekolah yang lainnya. Sekarang ini Pak Wali sangat memungkinkan. Ini kan dulu terkenal dengan 4.0. Iya. Jepang tahun 2019 kemarin mengembangkan 5.0. Jadi sentuhan manusia itu untuk kecerdasan artifisial. Sebuah tattoo diperlu. Jadi bukan mesin mengendalikan kita, tapi kita mengendalikan mesin untuk manusia. Nah, sekarang ini gadget macam-macam itu kan luar biasa di masyarakat itu. Dan asik anak-anak bermain itu saja. Kalau di pesantren Pak Wali, itu terbatas. Ya, ada pengendalian ya. Ada pengendalian, mana tidak boleh. Kita punya lab komputer, ya silakan pakai. Betul. Berarti ada satu nilai keunggulan. Betul. Bukan anak-anak dikendalikan oleh mesin buatan itu, kecerdasan buatan itu, tetapi justru sentuhan manusia lah yang membuat kecerdasan buatan itu menjadi berguna bagi orang. Kenapa Pak Wali itu? Ya, jadi ini beda antara pendidikan umum. Coba lihat tuh, pulang sekolah dia asik dengan itu. Tapi masuk pesantren tidak bisa pakai inilah itu. Kelebihan pesantren dan ini kelebihan asrama. Iya. Di boarding ya? Boarding. Iya. Ya. Dan mari kita lihat Pak Jas, pendidikan kita dulu. Iya. Saya sepengetahuan saya, SPG ya. SPG itu di asrama kan dulu? Dulu asrama, betul. Kan dulu? Yang lama-lama. PGA di asrama PGA kan ada juga di asrama kan? Dulu betul. ya? Iya, betul. Ya, kenapa? Nah, ini kan itu. Ini perlu kita lihat gitu. Salah satunya adalah asrama itu. Ini kita bicara masalah asrama ya. Betul. Maka memang di sana membentuk karakter. Karakter dia betul. Ya? Untuk karakter tidak cukup hanya di depan kelas. Iya, betul itu. Iya kan? Iya, tidak bisa hanya mengajar biasa ya enggak? Itu hanya transfer ilmu. Iya. Mungkin diskusi-diskusi ada. Tapi pembentukan moral mental implementasi itu sangat susah ya. Itu makanya di pesantren. Di asrama. Nah, maka itu saya cara menaruh sandal. Iya. Ini yang saya tanyakan kepada guru-guru senior dulu itu kan. Iya. Sandal, kemudian cara berpakaian. Bersopan santun, penghormatan. Iya. Semuanya itu kan dilatih di asrama 3 bulan itu melatih itu saja tuh. Itu makanya saya punya cita-cita juga Pak Jas. Kalau Allah mengizinkan nanti. Berapa SMA ini secara bertahap? Iya. Kita buat asrama minimal nanti 1 tahun. Kelas 3. Seperti yang di Padang Panjang. SMA 1 Sumatera Barat. Ya. Jadi kita minimal 1 tahun. Ini sekolah umum ya. Sehingga nanti itu menjadi pembekalan, kemudian persiapan mental spiritualnya, sikap mentalnya itu kan. Betul. Nah, ini kita persiapkan. Nah, ini waktu ketika SMA itu di Padang. Saya punya cita-cita di SMA 1 seperti itu. Tapi lokasinya tidak memungkinkan karena kecil. Itu makanya ada di rencana waktu nanti hamka nanti Pak Wali. Ada tanah masyarakat yang kita persiapkan itu, yang kita mau beli. Iya. Sehingga kita bangunkan. Tapi jangan dibedakan negeri dengan swasta Pak Wali. Tapi seperti saya tadi kita bicara masalah asramanya kan? Iya. Asramanya. Jadi artinya di sinilah mungkin kelebihan pesantren. Pesantren ini banyak dikelola oleh swasta, Pak Wali. Ini persoalannya. Gimana pemerintah provinsi? Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang hebat-hebat luar negeri itu swasta yang mengelola. Iya betul, swasta. Kalau saya begini, kalau pemerintah itu dibatasi. Tidak boleh lebih. Tapi kalau negeri tergantung bagaimana pembicaraan antara pimpinan dengan orang tua. Iya betul. Itu makanya itu makanya menurut emak saya tidak semuanya harus dinegerikan. Bahkan maaf Pak Wali. Iya betul. Saya setuju itu. Pak Jasrial. Itu kepada Dinas Pendidikan. Ini saya sudah perintahkan. Untuk penerimaan siswa. Silakan dulu swasta. Silakan swasta dulu. Iya betul. Nah, setelah itu baru negeri. Iya. Jadi maaf ya, orang yang punya uang yang cukup banyak silakan masuk ke swasta. Cukup banyak orang kelas menengah ke atas kan itu tadi. Yang miskin kan hanya 10%. Orang tua yang punya uang banyak silakan masuk ke swasta. Ini perlu dorongan Pak Wali jadi gubernur nanti ini. Dan inilah diskusi saya dengan staf ahli Mendiknas pada waktu itu. 2 jam saya diskusi bagaimana konsep pendidikan yang saya pahami. Iya. Itu makanya orang yang kaya-kaya ini silakan masuk kepada sekolah swasta. Iya. Mereka bisa meminta
Oh, saya mau anak saya ini, maka konsekuensinya begini, mereka keluarkan. Makanya saya masih ingat pernyataan Pak Wali, swasta itu harus berkualitas. Kalau dia berkualitas, maka orang akan masuk mencari swasta itu. Akan dicari orang. Betul. Memang mana perguruan tinggi yang di luar negeri itu yang tidak swastanya, Harvard University, Stanford, Yale, semuanya swasta itu. Untuk itu kan. Nah, sekarang kita mulai dari SMA, SMP, itu makanya MTS, SMA, membenahi ini juga bakal. Kan? Nah, sehingga memang, nah itulah kelebihan pesantren. Ya, karena ketika memiliki asrama tadi, sehingga memang bisa menanamkan karakter, bisa mempersiapkan tambahan-tambahan pelajaran, bisa memprogramkan hafalan, itu tahfiznya, hafalan, tahsinnya, sehingga apa yang mau diunggulkan itu bisa dilakukan. Jadi kalau dia sebagai nanti bisnismen atau wirausahawan, dia alim, dia berbudi baik, tetapi dia juga cerdas dalam mengelola lembaga tertentu. Kita menginginkan seperti ini. Muncul dari Minangkabau. Karakter Yusuf itu. Karakter Yusuf. Yusuf itu kan dalam Al-Quran disebut dengan hafizun alim. Hafizun itu pandai memelihara amanah dan kemudian berilmu. Jadi bisa dipercayai, kemudian jujur, dan kemudian berilmu. Nah, ini kalau karakter Musa itu qawiyun amin. Kuat. Musa berkelahi sama orang Bani Israel, satu kali pukul meninggal orang. Itu Musa kan. Nah, kemudian tapi dia amin, jujur. Jujur. Jadi kalau saya orang kuat tapi tidak jujur, bisa diperalat. Jadi maksud itu karakter. Di sinilah style gaya-gaya di pesantren tuh. Karena di pesantren itu samping ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan agama, tapi fisik juga. Kalau Pak Wali lihat Sabtu Minggu ini anak kita latihan silat ini. Ya karena asrama punya kesempatan menambah tambahan. Waktunya banyak, 24 jam Pak Wali. Belum dalam kamar, halakah dikembangkan. Berbicara dalam bahasa Arab, bahasa Inggris dikembangkan. Praktek apa latihan luar biasa. Bisa dibudayakan. Jadi imam dia bisa, jadi khatib dia bisa, menyingkatkan jenazah dia bisa. Nanti kalau ada orang tuanya yang meninggal dan sebagainya, ya anaknya. Itu kelebihan pesantren kan? Pesantren. Itu makanya sekolah umum juga ke depan akan saya buat. Insya Allah. Sehingga artinya memang kualitas SDM kita ini. Seperti kata Pak Jasadi, Buya Hamka, itu beliau umum, tetapi sastrawan dan menguasai Islam. Luar biasa. Islam, ulama beliau kan? Luar biasa. Kan begitu. Dan kemudian Pak Nasir juga begitu. Ya, maka waktu itu ini silakan nanti mereka sekolah di pesantren, mereka mulai penguasaan umum. Silakan mereka sekolah umum, tapi mereka tidak kalah juga dengan keagamaan. Kan begitu. Nah, di mana tempatnya? Maka itulah asrama jawabannya. Di asrama. Asrama. Mudah-mudahan cita-cita dan program ke depan Pak Wali itu bisa direalisasikan waktu jadi gubernur. Tapi kembali lagi ke sini Pak Wali. Penyakit masyarakat luar biasa banyak Pak Wali. Narkoba, penyakit sosial lain luar biasa banyak. Itu banyak sekarang anak-anak sekolah menengah pertama dengan sekolah menengah atas itu luar biasa itu. Di kota-kota besar. Betul. Termasuk ini sampai ke negari. Narkoba macam-macam lah itu. Apakah pesantren ini bisa dijadikan tempat di situ, seperti Pak Wali katakan tadi, jangan lari anak-anak ini masuk ke area yang tidak baik. Maka ada enggak saran Pak Wali, gagasan Pak Wali menjadikan pesantren ini pusat pengembangan itu tadi, terutama lepas dari penyakit masyarakat lah. Ya, saya kira dengan pengontrolan waktu anak-anak di pesantren dan kemudian lebih terkontrol, lebih terawasi, dan ini merupakan kelebihan dibandingkan dengan sekolah umum. Apa sekolah yang tidak punya asrama? Coba bayangkan orang tua, seperti saya mungkin, atau mungkin juga di antara para pegawai-pegawai kita, mereka tidak punya waktu yang banyak. Karena kesibukan tadi. Karena kesibukan kan. Maka itu tentu ini anak akan agak terlalu bebas. Tapi di pesantren tidak ada ada asrama pembimbing asrama. Ada guru-guru yang bimbing, apalagi nanti setelah
jam belajar dari jam sekian sampai jam sekian, nanti mereka pulang, nanti ada jadwal ibadahnya, nanti ada kegiatan-kegiatan tambahan lagi, olahraganya, dan kemudian nanti malam tidurnya dari jam berapa sampai berapa, bangunnya jam berapa, kemudian nanti apa jam kosong itu kan itu. Jadi semuanya terjadwal dan terisi secara baik. Sebetulnya tugas kita ini ya kalau di segi pemerintahan kan ini pula yang harus kita isi betul. Sehingga nanti mungkin dari pagi mereka sampai sore sampai siang sekolah. Nah, sekarang setelah pulang sekolah apa kegiatannya? Apa kegiatan? Sudah ada programnya Pak Wali. Iya kan? Nah, kemudian nanti malam apa pula programnya? Itu makanya antara pemerintah dengan masyarakat dengan orang tua harus bersinergi. Dengan sekolah bersinergi. Sehingga memang bukan hanya dikontrol di sekolah, tapi luar sekolah juga harus dikontrol. Dengan melibatkan siapa? Melibatkan orang tua, melibatkan masyarakat. Sehingga memang anak-anak itu terarahkan kepada yang positif. Nah, tentu ketika di asrama ini lebih. Ketika tidak di asrama, tentu ini banyak ruang-ruang yang memang tidak maksimal pengawasannya. Kemudian Pak Wali, Sumatera Barat ini bisa menjadi pusat pendidikan di Indonesia, seperti di Jogja. Di Jogja itu diperkirakan sekitar 400.000 anak-anak sekolah, baik di perguruan tinggi maupun di pesantren dan sekolah-sekolah lain. Sumatera Barat mungkin masih kecil. Apalagi warga kita di luar Sumatera Barat kan sangat banyak. Dan dia ingin sekolah di Padang. Jadi salah satu lembaga pendidikan pesantren, kalau bisa saya masuk orang ke Sumbar sama dengan Jogja, 400.000 Pak Wali. 400.000, 1 juta. Satu orang dibiayai oleh orang tua, berapa uang itu? Satu bulan itu 400 miliar. Satu tahun berapa Pak Wali? Ini orang bank ini tahu sekali itu orang-orang itu. Potensi. 4,8 triliun. Berapa APBD Sumbar? Sumbar 7 triliun. Separuh APBD Sumbar itu bisa bergerak dalam bidang pendidikan. Berikut bisa kejadikan Sumatera Barat ada sentra pendidikan. Pesantren, perguruan tinggi dan sebagainya. Ini luar biasa Pak Wali. Bali dengan pariwisatanya, Jogja dengan pendidikannya, Sumbar juga dengan pendidikan, karena potensi kita luar biasa. Saya pikir memang pesantren ada di situ. Kalau bisa nanti Pak Wali, ada semacam kekuatan di SKPD Pak Wali misalnya pendidikan itu yang memang mempedulikan. Tidak mungkin anak masuk ke SMA biasa, ke MTS biasa atau ke SMP biasa dari Jawa ke sini, tidak mungkin, kalah Jawa hebat-hebat. Tapi anak orang kita atau luar masuk ke pesantren memungkinkan Pak Wali. Sangat mungkin. Ini rata-rata sekitar 40% pesantren kita ini berasal dari luar Sumatera Barat. Sumatera Barat. Hamka dari luar Sumatera Barat. Ada dari Probolinggo Pak Wali. Ada dari Aceh, ada Tanjung Pinang, ada dari Banyuwangi, ada dari Gorontalo. Ada dari Malaysia sini. Alhamdulillah. Artinya dia menyekolahkan ke Hamka. Kalau ini bisa dibuat jejaring yang luar biasa oleh lembaga pendidik kita, didorong dan didukung oleh pemerintah provinsi, itu sangat luar biasa. Tetapi ada standarnya. Standar Hamka seperti itu, standar ini seperti ini dan sebagainya, itu akan diminati. Jadi kira-kira pernyataan Pak Wali tentang itu apa? Benar apa yang Pak sampaikan tadi, bahwasanya pendidikan itu juga punya efek, multiplier efek. Nah, di antara efek ekonomi. Nah, tadi sudah kita contohkan, kenapa Padang lebih bagus pertumbuhan ekonominya dan ekonomi, karena memang banyak mahasiswa. Nah, sekarang ini ada kabupaten kota seperti saya ceritakan tadi, Padang Panjang misalnya. Padang Panjang banyak pesantren di sana. Banyak. Nah, ini juga itu menjadi hidup hidup kotanya. Kotanya hidup dengan banyak. Payakumbuh juga hidup. Payakumbuh juga itu. Nah, itu yang Pak Wali sampaikan di awal itu. Itu makanya kita harapkan pesantren-pesantren ini juga bisa berada di banyak daerah di Sumatera Barat. Dan sebetulnya kita punya SDM. SDM luar biasa Pak Wali. SDM kita luar biasa. Guru kita S2 semua nih Pak Wali. Apalagi di Hamka ini. Sudah terbukti kan, Hamka sudah melakukan itu. Sudah. Dan santri-santrinya dari luar provinsi. 40% dari luar provinsi. Jadi ini multiplier effect dari pesantren dan pendidikan. Nah, maka itu makanya mesti
kita berikan ada kerjasama yang dibangun antara pemerintah daerah dengan pesantren. Apalagi nanti sudah dengan tingkatannya ya Pak ya. Kalau yang SLTP berarti di kabupaten kota. Kita punya Dewan Pendidikan. Nah, kalau yang yang SLTA itu dengan provinsi kan? Provinsi. Iya. Nah, apalagi tadi ada kelembagaan-kelembagaan Dewan Pendidikan yang kita juga punya. bisa kita perankan itu. Termasuk juga tadi apa yang sampaikan perguruan tinggi. Saya memang perguruan tinggi negeri di Kota Padang ini dengan perguruan tinggi swasta harus juga bersinergi. Harus maju. Ya, dan di sanalah kelebihan Jogja. Jogja luar biasa. Iya kan? Jogja itu negeri dan swasta, ada UGM, bisa setara, ada UIN. bisa setara. Kenapa? Ya. Karena memang dosen-dosen yang ada di negeri juga mengajar di swasta kan? Ya. Itu makanya upaya saling bersinergi ini perlu kita bangun ke depan. Itu makanya jangan sampai ada perguruan tinggi yang tidak mau melepaskan dosen-dosennya mengajar di swasta kan. Binalah swasta ini. Sudah jadi hebat. Berikut kalau sudah hebat ya sudah. Lepas sendiri dia. Sehingga memang nanti kita harapkan seperti yang Pak Esa, dan itu memang ini yang saya sudah pelajari. Koordinasi dengan rektor-rektor di apa enggak di Jogja. Saya pernah diskusi dengan Jogja. Kenapa? Kok Jogja antara swasta dengan negeri itu enggak jauh berbeda? Salah satu itulah jawabannya. Karena ada dari negeri itu memang backup, memberikan dukungan, memberikan bantuan ya kepada swasta baik SDM ataupun juga peluang-peluang sehingga tingkat kemajuannya dan kemudian juga recruiting mahasiswanya ya itu akan lebih baik. Nah, maksud itu ini ke depan oleh masa ini harus ada sinergi. Sehingga memang sama inti kata sinergi, kerjasama yang bagus. Kerjasama yang baik antara perguruan tinggi. Nah, demikian juga pemerintah daerah dengan pesantren tadi. Dan kan itu kan adalah bahagian yang memberikan efek positif kepada daerah. Dan satu yang positif lagi, ketika di tempat itu pendidikan. Nah, apakah pendidikan pesantren, apakah umum ataupun tinggi, maka masyarakatnya itu juga terkondisi kepada positif. Iya, masyarakatnya itu betul harus mendukung itu. Ada efek masyarakatnya, efek sosialnya. Sampai mendukung juga ada efek sosial luar biasa. Jadi sehingga cara berpikir masyarakat sekitar, cara berpikir betul. Juga lebih kenapa? Karena masih mahasiswa yang ada itu tinggal di sana, orang-orang terpelajar. Iya kan? Ya betul. Jadi bukan hanya efek ke mahasiswa, ke perguruan tingginya, tapi juga efek sosial ke masyarakat. Nah, mari kita lihat di mana ada perguruan tinggi, maka di sana bagus perkembangan. Itulah makanya, Pak Jas, ketika tahun 2017 ya, saya betul-betul dorong itu jembatan Kurau ya, yang dari Steba. Iya betul. Ada, betul. Steba Kurau. Setelah jembatan kita bangun, berdiri sekolah tinggi kesehatan di dalam. Ada dalam, betul. Itu makanya ketika saya dengar waktu itu masyarakat sekolah tinggi kesehatan ini mau beli tanah, itu agak ini saya bilang sama camatnya, sama teman kita yang kampungnya di sana, tolong ingat kepada masyarakat. Jangan terlalu diinikan harga tanah, saya bilang. Sehingga kalau ini perguruan tinggi ini berdiri di sini, maka nanti efeknya kepada masyarakat di sini, maka itu harus berpikir panjang, jangan hanya pikir pendek sekarang ini, gitu kan. Nah, akhirnya alhamdulillah jembatan kita buat, akses terbuka, dan kemudian berdirilah di kawasan itu sekolah tinggi. Alhamdulillah. Itu makanya saya melihat seperti itu, makanya kita pacukan, kita maksimalkan bagaimana potensi sehingga itu bisa terlaksana, sehingga daerahnya lebih baik lagi, ekonomi masyarakat juga berkembang. Sama seperti di Hamka ini kan. Dulu ini rawa-rawa nih Pak Wali. Itu makanya lingkungan juga bagus. Kemudian di sini ada banyak asalnya masyarakat di sini. Sudah mulai. Sudah mulai juga bergerak ekonominya kan. Ada pegawai banyak dari lingkungan ke sini, karyawan macamnya. Kan? Itu makanya dulu saya sebagai wali kota kita support kan? Iya betul. Alhamdulillah, memang Pak Wali support tuh. Untuk berkembang lebih baik lagi. Supaya jalan. Jadi saya kira satu kemestian sinergi antara pemerintah dengan pesantren. Jadi itu intinya Pak Wali ya.
harus kita ini kan. Dan tidak mungkin bicara masalah, jangankan masalah pendidikan, masalah diri kita sendiri, maka perlu orang lain kan. Iya betul. Apalagi pendidikan yang memang melibatkan banyak orang. Dan kemudian juga dan partisipasi daripada seluruh pihak tentu adalah bagian yang akan menentukan kelancaran kesuksesan pesan tersebut. Dan itu sudah terbukti di Hamka. Hamka. Alhamdulillah. Dan ketika awal-awal pembicaraan dulu kan. Iya betul. Nah, makanya saya sampaikan pada Pak Jas Pak Wali luar biasa banyak dengan itu. kualitas yang terbaik gitu kan. Dengan ada keunggulan. Terbukti sekarang ini santrinya dari kekuatan dari luar. Dari luar Pak Wali. Nah, mudah-mudahan ini juga akan menjadi perhatian juga untuk pesantren-pesantren yang lain. Apakah pesantren di Sumatera Barat sekarang ini kan juga ada yang modern ya. Dan juga ada yang salafiyah. Ada salib. Nah, dan satu terang ketika di Padang ini yang kita bantu. Ketika depan kita dulu merekrut alumni Timur Tengah. Kita tempatkan di pesantren-pesantren di Kota Padang. Nah, sehingga LC itu. Iya betul. Nah, alhamdulillah dengan kita tempatkan di sana, kita berikan insentif untuk mereka. Pesantren tidak mikirkan. Tapi sekarang sudah berhenti Pak Wali kabarnya. Nah, sehingga itu akan memberikan efek kepada pesantren itu. Kalau jalankan lagi program itu bagus tuh Pak Wali. Mudah-mudahan insyaallah. Tapi di provinsi lagi itu. Nanti Pak Wali. Kita cukup panjang ini berdiskusi Pak Wali. Dan cukup terbuka kita membahas tentang pesantren ini. Kenapa Pak Wali ini cukup lengkap di beliau ini. Dia sarjana pertanian, seorang birokrat, juga politik ini Pak. Tapi juga seorang ulama, sekaligus seorang nenek mama. Seorang ustadz. Ustadz lah, Buya. Jadi ustadz itu juga guru tuh Pak Wali. Dan seorang nenek mama, lengkap. Jadi panjang kita bercerita nih Pak Wali. Alhamdulillah, terima kasih atas gagasan pandangan Pak Wali tentang membangun pesantren ke depan. Bisa tidak ada kata kunci yang Pak Wali sampaikan dalam kesempatan ini? Pesantren di sana berkumpul generasi muda. 2045 Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu dari 4 negara besar di dunia. Betul. Kalau begitu, siapa yang akan menjadi menteri, siapa yang jadi presiden, dan siapa yang jadi pemimpin siapa waktu itu? 24 tahun lagi. Lama. Berarti yang ada di pesantren sekarang ini. Maka oleh itu kepada orang tua, kepada orang yang cinta bangsa ini, cinta negara ini, mari kita berikan curahan pikiran terbaik kita untuk generasi muda hari ini, yang ada di pesantren, untuk generasi muda semuanya, dan kemudian kita berikan dana terbaik kita untuk mereka hari ini, kita berikan waktu terbaik kita untuk mereka hari ini, dan kemudian kita berikan niat terbaik kita untuk mereka hari ini. Mudah-mudahan kebaikan yang kita berikan kepada mereka sehingga menghadirkan mereka orang yang terbaik yang kita persiapkan nanti untuk menjadi presiden 2045 nanti. Insya Allah. Terima kasih Pak Wali. Banyak panjang lebar ide gagasan pemikiran Pak Wali. Ini kita jadikan perumahan nanti untuk mengembangkan Hamka ke depan. Hamka ingin tahun 2025 selesai persoalan fisik dan SDM. 2026 kita mulai membangun kualitas dengan standar tertentu internasional Pak Wali. Saya doakan 3,5 hektar lagi ditambah. Itu di belakang Pak Wali. Sudah ada yang menawarkan. Itu mungkin saya lihat tadi. Tapi uang tidak ada. Insya Allah uang itu ada di tangan. Ada nanti insya Allah jalan keluar ada. Terima kasih Pak Wali. Kita pindahkan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.